Gue Rehan. Gue Aiden. Gue Fadel. Gue Farah. Dan kalian lagi dengerin Awkward Show. Emang kayak gitu? Apaan? Gue nonton kemarin kayak tetet gitu aja. Oh iya. Oh iya. Ya, kembali kepada AWK dengan gua Air Nur. Salah, goblok. Woi. Masya Allah. Oke, kembali lagi di Awkward Show bersama gua Lutfi alias LA.Rehan di Instagram yang sekarang udah jadi Tapi Rehan di Instagram, biasa dipanggil Rehan dan panggil aja Rehan di Twitter. Dan gua Aiden Morgan di @armor_gan di Instagram. Dan juga kita ditemani oleh samping gua Farah, bisa dipanggil Bas. Jadi boleh panggil Bas. Sebelumnya host Awkward yang hilang. Iya, betul. Betul sekali. Dan Gue Fadel, gue yang punya. iya. Jadi role kita di sini kita sebagai host utama, gua host utama, dia host bajakan. Yang Farah ini host bekas. Ya Allah. Lama ya. Banget. Host lama ya, host lama ya. lama. Host lama sama yang punya. Yang punya produk. Sesepuh, sepuh. Pintar. Ya, oke. Jadi di sesi kali ini kita semua kembali lagi di sesi masak-masak bersama Awkward ya. Tapi belum ada makanannya, jadi nanti kita bakal masak bersama mendoa. Men doa. Boom. Gitu, cara bridging tuh gitu. Tapi sebelum kita masuk ke episode kali ini gua mau makasih dulu buat Day One Studio karena udah nge-provide kita di episode kali ini mulai dari peralatan dan juga episode-episode dari sampai ke editor nanti ya. Dari vendor. Day One, thank you banget. Jadi kalau misalnya pengen ngecek konten apa aja yang ada di Day One Studio bisa langsung cek aja di Day 1 Studio di Instagram. Satunya pakai huruf, satunya pakai angka. Bukan pakai huruf. Diomelin nanti gue sama Ancestor. Mana sih? Mana sih? Iya. Sama satu lagi apa Dan? Iya tuh. Oh ya, kita juga berterima kasih kepada di sini. Di Ya, Rumah Rasa. namanya apa? Yang itu. Di Rumah Rasa. Di tempat kita makan sini namanya Rumah Rasa. Rumah Jawa Citra. Rumah Jawa Citra Rasa. Kita rasa Jawa Timur. Ya, kita terima kasih banyak dan telah sudah menyiapkan untuk podcast kita di sini. Ya Juga pokoknya intinya Rumah gitu Rasa lah. karena udah ngasih kita tempat untuk episode kali ini ya. Iya. Oke. Aduh. Jantungan gue. Aku juga. Untuk episode episode Mendon kali ini beda sama Mendon sebelumnya. Kita juga punya rules yang cukup similar, cukup sama, tapi gue boleh ngomong bahasa Inggris sesuka gue jaksel banget lah, actually. Oh my. Berarti gue akan Papi mencoba I, ngomong mami bahasa I. paling bahasa Indonesia di sini. Ya, jadi untuk rules hari ini adalah sebagai berikut. Di sesi mendoan kali ini, tiap host akan dikasih rule yang sama, yaitu gak boleh ngomong kasar. Setiap pemain akan dapat secret mission yang harus dilakuin tanpa ketahuan oleh pemain lain selama sesi podcast ini. Dimana kalau mereka berhasil ngelakuin secret mission ini, mereka ada kemungkinan untuk selamat dari hukuman. Semua pemain bisa nebak secret mission pemain lain saat sesi podcast sedang berlangsung, yang kalau benar bisa menghilangkan tali penyelamat pemain tersebut. Di akhir sesi, pemain bakal diurutkan dari siapa yang paling banyak melanggar rule yang udah dibuat, dimana setelah itu akan diberikan kesempatan lagi ke semua pemain untuk nebak secret mission satu sama lain. Wah. Sabar. Dikerjain ya. Oi, jadi itu untuk rules mendoan by Awkward Show hari ini ya. Jadi kita pokoknya cuma beda nggak boleh ngomong bahasa kasar. Bahasa kasar. Oh. Kayak apa tuh, Pak? Ya, aduh nanti Kayak kenal lagi dong Kayak di itu. Tapi Itu nggak boleh. Enggak boleh gitu. Pokoknya kebun binatang. Oh, gitu. Kebun binatang. Hey, Maaf, itu referensinya. astagfirullah, mohon maaf. Ini teman saya yang bantu saya bikin Marshaoshi waktu itu. Kalau kalian udah dengar episodenya ya. Dia Oh ya pembangunnya. ada ya episode-nya ya? Ada. Yang kita ngomongin
Oh beda. beda Baru kok. kemarin Oh, di iya. Awak Show ini beda Oh, lagi. oke, I see. Itu sama cosplayer dipancing gua, emang anjing tuh orang. Oke. Gampang. Untuk episode kali ini selain kita nggak boleh ngomong kata kasar, kita juga masih sama. Ada kotak amal, kotak rahasia. Apaan tuh? Meja jangan diketok. Oh mejanya diketok. Oh. Jangan. Dia yang kasar tuh. Oke, sebelum Tenang lagi lo jangan Jan. Ya ada wajan. sebelum kita masuk tadi gue bilang kita ada kotak amal sama kayak dan sebelumnya untuk ngasih secret mission buat kita. Mission Jadi impossible. langsung bakal gue masuk cari dulu deh pertama ya. Hah? Pembukaan, nggak boleh ngintip. Aku lagi ujian. Boleh langsung dicari aja, nanti gue bakal kasih ke Ojan langsung. Apa ini? Oke boleh. Sama. Gampang kali ini. Ini kayaknya serem banget nih ya. Aduh. Aku buka dulu ya. Easy. Kenapa gue dapetnya se-easy ini? Apa boleh? Ya udah ganti. Apa boleh? Ganti. Ah, abang apaan? Nanti nggak kehitung gue kalau gue ngomong itu kan. Aduh. Kertas gua boleh gua pegang dulu nggak? Ini harus diingat soalnya. Oh ya udah. Kasih ke mereka dulu aja, Iya ini panjang banget ya. Ini panjang banget, ntar gue cek dulu. Oh panjang banget lu. Gimana sih? Oke. Gua paham gua. Ya udah. Sabar. Udah. Nih tolong kotak amalnya. Kotak amal. Kita kasih Amal, tolong. thank you banget. Oke, jadi karena kita udah dapet amalan Amalan. masing-masing ya, kita udah dapat amalan yang harus ditunaikan. Tunaikan. Ya. Kita mulai episode kali ini. Maka dari itu episode ini saya nyatakan dimulai. Gila, formal. Oke, ya. Oke, jadi untuk episode kali ini kita bakal ngebahas soal ada Indonesia cuy. Gila. Wih. Indonesia. Indonesia. Wih, gila Indonesia, ada taman gua cuy. cuy. Wih. Baru ngomong Indonesia ada makanan kentang, datang. Itu di Indonesia loh. Agak sini Emang iya? Saya lapar. Ada lagi ya? Emang Indonesia kentang ya? Giliran episode gua gak ada makanan. Oke, jadi untuk episode ini biasanya kita kayak ngelihat di Instagram atau di apa sih namanya sosial media lah ya. Sosial media itu banyak banget kayak ada sedikit tentang Indonesia tuh bangga banget sama Indonesia. Kayak contohnya kemarin waktu KTT yang katanya hiburan ini nggak bisa ditemukan di Hollywood bagaimanapun. Bangga sih. Bangga. Tapi itu maksud gua konsepnya kan mirip-mirip kayak gitu. Kayak sedetail apapun. Kayak di lu tau gak sih Far Cry bukan film. Game Far Cry. Far Cry. Far Cry 3. Yang apa ada bahasa Indonesianya Jance, buka pintu. Tahu ya? Itu Ada. Uncharted anjay. Itu Uncharted ya? Iya. Kalau di Far Cry itu daerahnya di Indonesia ya? Iya, di Iya. NTT. Itu orang pada bangga kan sama Gua kayak itu kan. termasuk banget Ah. dong. Far Cry 3 kan. 3. Itu yang pengen gue omongin. Si siapa Overproud sekali Anda. Iya, Bawa gua bangga, overproud bawa lah, bangga. jelas Bawa lah. bangga. Kenapa? Karena baru kali ini gue main game, tapi dia ngomong berhenti gitu. Oke, apa yang bikin Anda bangga sama itu? Ya bangga karena gue, wih ada Indonesia gitu loh. Kan gue bilang, nih orang kalau misalnya ada Indonesia disebut di anime yang nggak penting yang ratingnya 1, dia bangga. Iyalah. Nah, tapi masalahnya kadang-kadang tuh yang menyebelin dari Indonesia dibawa-bawa dalam dialog luar negeri itu Untuk menarik kalimat ragam bahasanya bukan ragam cakap gitu. Oh iya. Jadi kayak kaku banget, kayak hantam mereka, kayak siapa sih yang mau nabrak orang ngomong hantam mereka? Iya cuy. Hantam Iya mereka. Si Gimana ya? siapa? Di Fast and Furious kan. Iya, parah banget men kalau Tapi kayak Senang bertemu dengan Anda, Mr. Wick ya. menurut gua Iya. Oh iya, John Wick 4. Senang Ini orang pengen ngomong Anda diam. Oh iya, sorry. kayak ini menurut gua ya. Kayak Tapi menurut gua enggak. menurut gua enggak gitu, Bro. Nggak, tapi menurut gua kayak emang satu hal kebanggaan kalau misalkan gitu tuh pasti ada. Tapi menurut gua orang-orang tuh terlalu melebay-lebaykan hal yang sebenarnya ya udah cuy. Nah, itu dia. Maksudnya cuy. kita udah dianggap internasional. Ya, it's a good thing tapi menurut Ya, gua sama kayak too much aja kadang-kadang. Sama sebenarnya kalau gua ngelihat overproud itu sama kayak ketika kita ngomongin orang Rusia di film Amerika. Rata-rata jahat ya, Orang Ya, rata-rata. kalau orang Rusia dibikin jahat, kalau orang Indonesia dibikin apa? Kelas rendah. Iya, kelas Iya, rendah iya, tapi kelas jago rendah. silat gitu. Jago silat ya. Kelas rendah kayak tukang sapu, ya kan? Iya. Kayak Miko Uwais di film apa sih yang dia nggak ada dialog sama sekali, cuma jadi tukang pukul doang? Ada nggak sih? Itu Stuber. Oh, yang Iya. ini ya, siapa yang dari WWE? Si itu. Oh, John Cena. Bukan John Cena, Pak, bukan yang jadi Dave Batista. Bautista. Oh, Batista. Christian Bautista.
Oh. Dev anjir beda, Dev. beda. Beda. Jing beda. Oh beda ya, beda. Anjing lah. Di sini ada nyanyi cause there's something in the way. You look Apa? at me. No. Lanjut. Boleh nyanyi Ratna Tai anjing. Gimana? Keren dia mau pantun kan. Kontol anjing banget. Itu lucu banget. Oke, tapi kita keluar dulu deh dari yang masalah itu. Secara overproud itu kan kita ngomongin Indonesia. Indonesia berarti kita Indonesia. ngomongin nasionalis. Oke. Lu mau nge-self proclaim dulu nggak seberapa nasionalisnya lu? 10. 10. Buat gua. 10. 10% dari 100. Oh iya ya. 1 sampai 10, 1 sampai 10. Iya dong, 10. Kenapa? Karena gua lahirnya di sini. Terus, Gua bahasanya bahasa di sini. terus, Gua terus emak bapak gua di sini. terus. Terus gua juga semuanya di sini. Nggak KTP penting, gua di sini, nggak akte gua penting. di sini gitu. Gak penting. Nggak, berarti- Astagfirullah. Gua banget dong. Enggak, berarti kalau Indoe nanti lu atau bokap lu atau nyokap lu pindah ke luar negeri, Lu bangga sama lu orang. bangga dengan luar negeri, Luar ganti negeri. gitu kebanggaan lu. Enggak, aku tetap di sini aja lah. Biarin aja mereka. Tadi aja. tapi kata Tapi lu kata lu nggak konsisten berarti lu jawabnya. Iya juga ya. Ya udah gua jadi 6/10 deh. Jangan 10/10. Anda ini Anda ini nggak bagaimana? konsisten, gampang banget di ini. Gampang banget dihasut. Coba kalau kita dari Fadel deh yang Oke, menurut gue nih. nasional. Kenapa seberapa harus nasionalis? nasionalis? Pertama itu. Kenapa nasionalis? Nasionalis itu kan tumbuh. Tumbuh. Itu karena kita merasa bangga. Ah. Tapi apa yang dibanggain di sini? Iya, pertanyaan kan di situ. Kenapa Apa yang membuat yang kita Anda banggain di sini? nasionalis? Karena Coba menurut lu. gua nih, menurut gua tuh satu hal yang bikin kita bangga adalah kita punya tempat tinggal. Tidak dijajah. Betul. Jadi gue cuma Lu nasionalis. apa lu gini-gini apa? Tempat tinggal. Tempat tinggal, ya kan? Aman gitu. Kita hak asasi manusia kita tuh di apa sih bahasanya? Di Jungjung. Bukan dijunjung. Diangkat, bukan diangkat. Dipastikan oleh pemerintah. Oleh undang-undang dasar. Papua tidak Maka setuju. dari itu kebanggaan gua sebab gua merasa gua itu 1 dari 10 secara nasionalis. Oh my god. 1 dari 10. 1 dari 10. Gua suka deh. Enggak, ini satu Gua orang. suka deh. Maksudnya dari 10 orang yang enggak nasionalis dan lu satunya gitu kan? Iya. Nggak, gue Nasionalis pikir dia bakalan ngomong panjang kali lebar tentang kita dapat hak asasi dijunjung tinggi itu dia bakal 10/10. Enggak 1 per 10. Ternyata 1/10. Dan tolong kalau misalnya dia udah satu bukan. Enggak, prop doang. Oh. Bayar lu habis ini. Jadi kalau misalnya dia udah kayak gitu lo jangan apa ya? Gimana ya? Jangan mengiyakan gitu loh. Lu nasionalis dong. Dia kan gak nasionalis. Nggak, dia cuma butuh orang lain yang Validasi sama. ya. Iya, Oke, validasi. gini deh, dengan gue pendapat ngevalidasi dia. lu deh. Apa tuh? Oke, seberapa nasionalisnya gue oke 10/10. Tapi dihitung per posisi. Jadi gue posisi 10 dari 10 ya. Oke. Striker, goalkeeper. Iya, striker, goalkeeper. Jadi sebenarnya gini. Oh iya, Bang, boleh. kalau kita ngomongin nasionalisme, gue setuju. Kita harus nasionalis karena kita punya tempat Betul. tinggal. Dan kita tempat tinggal yang nggak dijajah ya. Tidak dijajah. Kenapa lo ngomongnya tapi dengan aksen bahasa Inggris gitu? Sangat merdeka. Kan tadi saya bilang. Karena papi ayah ngajar begitu. Tadi saya sudah bilang kalau dungu ya. Yuk. Gimana ya? Kalau kita punya tempat tinggal, pertama pemerintah. Lu Pemerintah punya kebijakan yang memerdekakan. Betul. Iya. Lu aksen condet apa gimana? Dari Bentar tadi? lo stop. Enggak, marga gua ginting enggak gini sih. Marga gua Kita ginting juga beneran. di Indonesia tuh punya banyak kebebasan sebagai warga ya. Kita bisa mengkritik, kita bisa ngomong ke pemerintah dan didengar ya. Betul. Iya, betul. Itulah kenapa saya tidak sangat cintai tanah air. Jadi kebalik tuh Pak ya. Malah tambah Kontradiktif ya. Iya betul. Dan jangan lupa tuh perjuangannya Pitung dikejar-kejar Belanda tuh Itu mantep. mantep. Iyalah. Bayangin lu tengah malam tiba-tiba ada menira ya cari tuh si Pitung. Ujung nggak ada tuh si Pitung. Kemana itu? Kemana Pitung? Gak tahu. Nah, kan itu yang ditanya. Ya jangan ditanya. Iya. Tapi sih gue tau ya. Katanya lu nasionalis. Katanya nasionalis. Gue sih tahu. Katanya lu 9 dari 10. Nah, Jadi bro, gimana? bro. Jadi Pitung itu Jas. siapa lu? Jas merah. Jas merah. Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Kok Anda lupa? Dia bukan lupa, dia emang gak pernah datang ke Jati Jajar. Oh iya. Tapi menurut buku PLBJ yang saya baca. Itu Jakarta bukan sejarah, Pak. Oh iya. Tapi Pitung dari mana? Jakarta. Nah, tar dulu. Dia kan baca PLBJ. Emang rumahnya Pitung di mana? Di Madura. Madura. Di Marunda. Sorry.
Beda lagi Marunda bukan. Itu masih Pitung. Mira ya, maaf ya. Berarti Pitung dari Betawi intinya lah ya. Ya. Iya kan? Betawi daerah mana? Betawi. Sekarang Betawi taunya gue Kemayoran. Rengseng sawah bukan? Sampai Tanjung Priuk Iya, yang gue Sering tahu. Sawah. Sering sawah. Iya sama. Lu nggak tahu? Lu nggak Sama tahu kalau di Setu Babakan ada rumah pitung? Gak tahu. Emang ada? Itu rumahnya di satu babak kan? Masa? Makanya rumah pitung bapak. Oh, jauh banget ya? Enggak, jadi sebenarnya lu bawa PLBJ buat apa? Gua bawa PLBJ buat hari Sabtunya aja sih biar bisa Senin. Ya gua kan sekolah Sabtu kan masih masuk. Lu kan udah ada libur. Ya soalnya kalau sekolah minggu Tuhan enggak. Yesus. Bro, kalian tuh nggak kasihan sama gua. Kesehatan mental gua nggak terjaga di sini. Tiap omongan makin di sini makin di sana. Iya. bener. Aduh. betul. Oke, Gua belum bahas nasionalisme gua. coba lu. Oh, Ya iya. lanjut. Kalau aku sih yes ya sama pendapat kalian semua. Sebenarnya lu pada tuh kontra kan sama Indonesia. Hah? Kenapa? Kayak nggak ada yang berasa nasionalis aja dari tadi. Dia nasionalis. Brandon ya Brandon. Tapi alasannya justru nggak lebih nasionalis daripada lu berdua yang tidak ingin nasionalis gitu. Jadi gue bingung. Coba Anda gimana? Yang jangan kontradiktif deh. Kalau tadi kan gua sama dia kontradiktif nih. Nggak kalau gue somehow. Coba gue pakai bahasa Indonesia ya. Biarkan aku. Sebagai Nasionalis ya. sebagai orang nasionalis. Nggak, gue tuh di satu sisi ketika gue masuk di sebuah perusahaan yang menyajikan layanan kebahasaan, betul. terus kayak di situ posisinya tuh setiap pegawainya adalah sebagai duta jenama. Lu tau gak duta jenama itu apa? Enggak, mohon maaf. Jenama aja gua nggak tahu tuh apa. Jenaka mbak. Gua jenazah. Jenama itu Makin jauh kan dia. jenama itu brand. Kalau brand. duta kan ambasador. Jadi brand ambasador itu duta jenama. Oh, udah tahu. Nah, jadi Ilmu baru. The more you know. hari ini kita belajar. Today I learn. TIL. TIL. Ya, terus salah satu tujuannya adalah dengan mengangkat muruah bahasa Indonesia. Subhanallah, gua nggak tahu tuh bahasa apa. Muruah. Itu bahasa mana? Coba diulang pakai bahasa Indonesia mbak. Ya, coba pakai bahasa. Sorry, coba diulang menggunakan bahasa yang saya pahami. Muruah itu marwah, tapi bahasa bakunya. Safa nggak? Oh, enggak. Oh berarti Sapa bahasa bagus Safi. Sapu. Jadi safa. Ciwak sekali kamu Brandon. Sapanya ditinggal sih. Nggak asik soalnya dia. Oh gitu. Ya, terus. Tapi sebenarnya kalau gue sih 9/10. Iya. Karena di satu sisi gue cinta bahasa Indonesia. Makanya waktu tadi sesi episode sebelumnya tuh Iya, ha? yang yang bilang bahasa yang Indonesia mendoan sebelumnya ya. ya bahasa Indonesia itu terlalu kaku, gue nggak setuju. Oh iya betul. Karena Setuju kalau itu. bahasa Indonesia itu punya ragam cakap sama ragam baku gitu. Kalau lo merasa ragam baku terlalu kaku, ya terpakai aja ragam cakap gitu. Yes. Jadi nggak ada masalah menurut gue. Cuma ada satu yang ketinggalan yang bikin gue kadang-kadang nasionalismenya kegerus. apa? Papua. Satunya ya. Hmm. Satunya ya. Satunya. Iya, yang tetap kan kalau satunya Papua, tetap aduh gua ngomong apa ya? Kalau satunya Papua tetap Menggo number 2. Aduh, nih referensinya yang tahu cuma Wota masalahnya. Kenapa gua bisa ngomong gitu padahal di sini semua ada orang nggak tahu. Anda tahu kalau Wota. Yang I Wota tuh want cuma you. kami, kalian tuh enggak. Jadi Gua kayak tahu kok. Pancasila nomor 1 tetap Menggo number 2. Menggo nomor attitude nomor 1, Menggo nomor Betul. Saya tanya biar rotation aja sih. Gua tahu Freya sih. Iya, semua orang sekarang Semua taunya orang Freya. tahu Freya. Enggak Saya Z juga sih. Tapi kalau kita ngomongin Z Freya itu juga agak masuk. Sebentar. Kita kayak keluar dari topik nih. Enggak, ini benar nih. Ini dengar dulu. Oh, yes. Dengar dulu. Let me listen. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin Aziz sama Freya, dia kan pernah ke Jepang juga kan. Dan itu bikin orang Indonesia bangga. Ya kan. Ya, kayak gini kayak itu tiba-tiba ada yang tiba-tiba ada yang HP-nya lu kan Wota tersembunyi ya. Sekarang iku kamu HP-nya wallpaper-nya Azizi. Iya. Gini, apa kalau misalnya kita ngeliatin trend overproud Indonesia kayak wah ini Indonesia banget. Ini di episode cosplay juga disebutin ada teman gue dari Indonesia, gue bangga sama mereka. Terus Azizi sama Freya ke Jepang buat mewakilkan Indonesia Oh, di iya, festival jelas. festival Tokyo Idol Festival. Tokyo Idol Festival. Ih, bangga gua sih. Kita ngelihat dari sudut pandang sosial media. Kalau misalnya lu ngeliat sendiri di sosial media, netizen ini, menurut lu mereka tuh overproudnya berlebihan gak sih? Di luar Azizi sama Freya ini gak masalah, apapun Apapun konteksnya. konteksnya yang bawa Indonesia Nah, gitu. bawa Indonesia dan mereka bangga dengan Indonesia itu. Menurut kalian, dari lu Del? Menurut gua satu hal nih ya yang bikin menurut gua berlebihan itu kadang-kadang mereka suka bangganya itu out of context. Gimana menurut gua? Jadi kayak misalkan
sebenarnya ada dua hal sih. Yang pertama kalau out of konteks itu dalam artian Del. ada Lepaskan. Keluar. Gini. Kadang-kadang gobloknya nih ya kadang-kadang ya. Lu gua ada orang nih tiba-tiba juara olimpiade misalkan olimpiade. Indonesia juara di sini. Terus yang diomongin gitu doang, ngajinya bisa nggak? Lu buat apa? Hubungannya apa? Itu emang goceng sih itu. Hubungannya kurang apa? aja Gitu tuh. kadang menurut Iya. gua hal yang harus dibanggain dari situ ya. Oke. Ketika berarti- satu orang dan satu prestasi Iya. yang harusnya lu banggain, lu bangga banget. Tapi sesuatu hal yang enggak lu banggain, Iya. yang harusnya enggak lu banggain kayak biasa aja, lu malah banggain di situ. makanya. Kan goblok. Jadi intinya ketukar ya antara hal yang harus dibanggakan sama yang sebenarnya ya udah biasa aja tapi viral gitu. Iya, Iya, coba misalkan nih, sudut pandang misalkan ada orang juara olimpiade, Hmm. olimpiade, tiba-tiba PewDiePie ngomong, wah di Indonesia, terus orang lebih baganya kok gara-gara PewDiePie ngomong Indonesia, gitu doang. Iya kan? Itu yang goblok kadang-kadang menurut gua. Sama ada kalau lu sering baca RPUL, Indonesia adalah republik yang memiliki populasi terbanyak nomor 5. Orang Indonesia Iya. bangga kan? Bangga. Bangga enggak lu? Bangga. Nah, Bangga. populasi nomor 5 lo. Nomor 5. Lu bangga. Lu cuma banyak orang, itu berarti lu populasi penduduknya kebanyakan dan lu bangga. Banget dong. Kenapa? Karena dengan negara kita kan kita pada pulaunya nggak seluas Chinese, nggak seluas Eropa. Oke, cukup selesai. Oke. Bas gimana? Nah, sebenarnya menurut gua ada hubungan sama apa yang dia bilang sih. Maksudnya lu jangan seneng dulu ntar ini kalau beda konteks juga. sabar. Ini bukan ngomongin wilayah, tapi ngomongin soal populasi. Ah. Karena kan Indonesia itu pengguna media sosial itu kan banyak banget ya. Ya. Ya emang teknik marketingnya orang-orang buat mencantumkan nama Indonesia emang gua akui ya salah satu strategi yang paling oke. Kalau lu mau viral cepet ya tinggal taruh aja ntar tiba-tiba udah diomongin di media sosial gitu kan. Walaupun kadang-kadang ya gua ya mempertanyakan juga sih apa hal yang sebenarnya harus benar-benar ya Dibanggakan. coba kadang-kadang dibanggakan juga nggak apa-apa, cuman menurut gua mereka tuh nggak sadar bahwa dimanfaatkan gitu loh. Iya, gue tahu contohnya. Bule ngomong saya suka nasi goreng, saya from Jombang. Nggak tahu. Itu contohnya. Gue bangga lu boleh ngomong gitu. Gue nggak ngerti konteksnya apa. Yang ngomong siapa itu? Oh iya. Emang maksudnya gitu kan? Oh, Bro, itu tolong dong, contoh. gua belum enggak? Kita Kayak over loh. Substitution dong. Tapi iya sih maksudnya kayak orang sono, orang luar kita ngomong Inggris tuh kayak ya udah jago lo bahasa Inggris gitu. Kayak ya sudah. Itu hal yang normal gitu. Jozu. Iya. itu ada salah satu konten kreator konten di TikTok. Yang bule ngomong bahasa Indonesia kasar. Oh, Dan iya. itu viral banget, tau Bule gak sih namanya? kasar. Iya, bule toksik pokoknya Bule gue lupa. toksik. Dan itu rame, konten begitu tuh lebih rame daripada menurut gue ya yang konten gini. Ini konten ini, Iya. konten ini persis nih. kayak gitu dan maksud gue tuh udah kadar toksiknya bukan yang toksik yang kayak anjing goblok gitu tapi udah Iya. yang benar-benar ke ujung banget gitu lah menurut gue. Udah toxic ya, toxic. Dia memanfaatkan bonus demografi kita yang sebenarnya malas itu untuk mencari konten yang lebih baik dari itu. Saya setuju. Dan itu yang diramein sama orang-orang, itu yang gue kadang-kadang agak bermasalah. Anda goblok. Iya, makanya saya kan jadi wow di sini gitu loh, jadi Enggak, nambah. bukan gitu. Bro. Kenapa Bukan tuh? itu. Orang dari tadi ngomong keburukan-keburukan lu bangga sama Indonesia. Kan gue nasionalisnya 6. Bukan gitu, bro. Ada 10 tadi. Gini loh. Kalau misalnya lu banggalah sewajarnya sama Indonesia. Gue tahu lu bangga sama negara kita, gue tahu. Gue bangga sih. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang enggak seharusnya lu banggain, kenapa lu banggain? Goblok kayak tadi boleh toksik. Lu bangga enggak sama boleh toksik? Ada boleh ngomong bahasa Indonesia, lu bangga enggak? Bangga sih dia bisa pakai bahasa kita gitu loh. Ya bangga lah jelas Itu lah. yang- Tapi nggak, ntar dulu dia bisa menggunakan bahasa kita, tapi dia memanfaatkan itu dengan cara yang buruk gitu loh. Dan itu malah merusak generasi bangsa. Jadi selama itu bule itu. Bule yang itu persis yang itu, bule my toksik God. ini. Oh, Itu dan lu bangga sama itu. enggak jadi. Aku nggak tahu apa-apa. Jadi- Kalian aja yang ngomong berdua. Gue jadi 4 juga deh sama. Jadi mundur. Kan semakin kita satu jadi bagus kan ya? Kalau 1 minggu nomor 2. Oke. Masih. Ya Allah. 1 sampai 5 Pancasila. Kamu nomor 6. Tapi enggak ngomongin soal bahasa Indonesia dipakai sama bule. Tapi di sisi lain, orang Indonesia, gua nggak tahu ya kita di sini kayak gitu juga atau enggak. Orang Indonesia kan kadang-kadang lebih suka ngomong pakai bahasa Inggris kalau mengungkapkan rasa sayang atau rasa cinta dengan alasan kalau bahasa Indonesia itu cringe. Berarti kan sayang sebenarnya kamu ya. itu kan bertolak belakang sama Iya. pernyataan kalau lu ngeliat bule ngomong bahasa Inggris lu bahasa Indonesia lu seneng, tapi lu menggunakan itu sehari-hari lu merasa itu Iya.
menggelikan. Keluarin Bas, Menurut- keluarin Bas. Ya menurut gua kayak nggak konsisten aja kalau lo bisa bangga ngeliat orang asing menggunakan bahasa Indonesia, lo harusnya juga bangga untuk menggunakan itu dalam sehari-hari dong. Farah tuh jagonya gitu sih men. Apa tuh? Dia tuh toksik. Kata kasarnya nggak ada. Jago dia. Tapi bener sih, maksud apa? Gue setuju di situ karena bener kayak kita sekarang itu lebih seneng ngelihat film Indo atau film luar pakai bahasa Inggris ketimbang kalau ada film Indo ngomongnya pakai bahasa Indo. Film Indo pakai bahasa Indo tapi Iya, maksudnya jadi suka film Indonesia pakai bahasa Inggris gitu. Iya, jadi kalau misalkan ada orang ya itu lagi ngomongin bahasa Inggris di film Indonesia kita lebih familiar lah, iya. lebih enak dengernya. Tapi kalau misalkan apa film Indo terus ngomongnya pure Indo, even Orang-orang bahkan tuh yang kayak baku, iya. malah kita kayak Ih, cringe apaan banget sih. iya. Apa sih? Cringe banget. Padahal sih. itu menurut gua bukan salah ininya, salah sutradaranya aja. Coba kalau lo nonton film yang sutradaranya bagus, naskahnya bagus, bahasa Indonesia oke-oke aja. Iya, betul. Tapi orang jadi stereotip gitu kayak, ih cringe banget nih Betul. Dilan gitu. Nah, iya makanya. Gue waktu baca Dilan gak pernah merasa Dilan cringe di novelnya, tapi begitu jadi film, Iya. Mas Fajar maaf. Iya. Dia pernah ngajar di kelas gue soalnya maaf. Oh, contoh Gua ya. nggak mau ngomong. Itu film dibangga-banggakan sekali di kampus saya. Ya kan maaf ya Nangor ya. Bandung. Iya Bandung. Padahal Nangor Bandung coret deh. Iya, apa tadi? Iya, salah satunya gue bangga sih. Gue makanya mau di Bandung, tinggal di Bisa Bandung. keluarin robot satu ini nggak anjing? Gue itu yang bikin gue tinggal di Bandung. Ada yang bikin gue tinggal di Bandung gitu. Tapi jujur ya bukan karena filmnya itu 1991, tapi emang gue dari kecil suka di Bandung karena dingin aja. Nasionalis gak sih suka Bandung kan di Jakarta, Indonesia kan Bandung. Bandung gak Jakarta, Pak. Iya Indonesia kan. Suka Bandung, suka Indonesia kan. Kan di dalam Indonesia. Nasionalis, Bro. Ya, next. Apa? Gue shock. Kok ada orang segoblok Brandon di sini? Nggak, Ada yang kayak lebih kemarin goblok, gua tenang sama aja. Brandon gue pernah dipasangin gak sama Brandon? Belum ya? Ini sekali-kalinya ya? Ya di sinilah iman kamu diuji nak. Astagfirullah. Tuhan. Tolong. Aku. Cukup. Oke gini deh, karena tadi kita ngomongin kayak udah bangga-bangganya yang jelek-jeleknya, dan tadi sempet juga gue nyentuh Rana kayak kita bisa harus bedain gitu kan. Bedain yang mana yang harusnya lu banggain, yang mana yang harusnya nggak perlu lu banggain gitu. Dari kalian masing-masing deh, ada nggak yang mau ditanyain ke saya? Oke, kenapa di Indo banyak koruptor? Wah. canda. Wah. Offside. Enggak, maksud gua. Enggak maksud gua. Editor. Kenapa orang Indo itu cepet bangga atau cepet bukan bangga sih. Sorry, gua refresh pertanyaan gua ya. Pertanyaan gua itu adalah kenapa orang Indo itu punya kultur latah. Latah dalam artian kalau ada satu hal merembet semuanya itu tuh. Ada mau budet gitu ya? Iya, kayak misalkan. Aku bluru gitu. Iya, misalkan nih kayak Citayam Fashion Week misalkan dulu. Oh, Citayam. Terus tiba-tiba akhirnya semua orang tuh ngumpul di ujung sana loh, ngumpul. Mak-mak bawa bapak gitu. Cakep kagak gitu kan. Sok-sokan aja. Dia jadi body shaming ya? Dan gua gak body shaming ya. Gua cuma bilang jelek dan tidak jelek. Oh jadi Oh belum ngomongin Belum bagian badan. Emang hanya fitur aja. Oh general aja. General aja jelek dan enggak Belum gitu. nyampe ke fitur. Iya. Overall. Ah. Kenapa orang Indo tuh cepet banget Ki, latah gitu? Menurut lu itu memang sudah mendarah daging kah atau ada faktor lain yang Kalau memunculkan kelatahan itu? Kalau latahan mah ya gimana ya? Gini sih, kalau latahan tuh lebih kayak ini tren. Lu pengen tren, lu pengen punya lu pengen ikut ngetren juga. Iya. Makanya lu bikin konten yang sama. Kan kalau misalnya lu di Indonesia itu solusi dari semua permasalahan di Indonesia adalah sesuatu yang sudah berhasil sebelumnya. Di Indonesia tuh selalu gitu kalau gue lihat. Misalnya UMKM, mereka gimana cara solusi UMKM biar lebih maju digital. Itu kan latah. Iya. Dari startup ngebangun digital dan akhirnya UMKM disuruh digital semua. Terus Iya, latahan semua ke benar. digital. Oh lata. Iya, terus Habis- produk enak maca semua maca gitu. Iya, enak semua maca. Jadi solusi yang ditawarkan di Indonesia itu, yang dicari di Indonesia itu adalah solusi yang sudah berhasil sebelumnya. Mereka nggak mengeluarkan inovasi baru, tapi pakai solusi yang dulunya berhasil. Makanya latah. Jadi nggak menganggap semua solusi itu bisa buat semua hal. Solusi itu, spesifik solusi itu bisa dipakai ke semua hal. Gitu loh kalau menurut gua.
Karena juga apa ya, satu hal lagi juga ya, waktu zamannya NFT kemarin tuh yang si Gozali Everyday ya. Iya kan, Gozali Everyday kan. Terus sampai semuanya tuh latah semua, orang-orang tiba-tiba ngupload foto KTP lah, foto apa lah, jadi NFT kan agak tolol gitu. Oh, iya Jadi tahu NFT. gue tuh. Jadi ya di situ yang bikin gue benci sama negara gue sendiri juga, bukan maksudnya. Kalau masyarakat- nasionalis tadi. Oh gua. Katanya 10/10. Nggak jadi 4. Jadi apa? Itu yang bikin gua benci banget sama orang-orang kita mengikut-ikuti nyarinya tuh kayak misalnya iya dipandang itu tuh ini berhasil nih orang satu. Kayak Dia juga ikut-ikutan. Masa dia foto everyday itu dia nggak ngeliat proses. Itu kan dari tahun 2017 kan gua Iya. riset kan. betul. Orang ingin instan dapetin Oh. 1 M Betul. dalam 1 hari itu fotonya tangan sama KTP. Gue benci banget sama lu, sangat goblok orang-orang itu. Astagfirullahaladzim. Itu kita ngomongin kelakuan netizen sih. Jadi jahil. Itu dia. Bukan overtalk sih Bang ya. agak melenceng itu Bang. Iya, tapi maksud Coba gua kita balikin lagi ke overplot, lanjut. kalau gue sih udah overplot aja maksudnya. Gimana sih jadi gimana? Gue ngerti, gue nangkep maksud lu kayak netizen Indonesia yang kayak gitu dan akhirnya mensolusikan segalanya di Indonesia. Karena yang kalau misalnya gue tangkap dari Fadel itu dan yang gue omongin, biasanya orang-orang Indonesia itu melihat solusi dari luar negeri. Iya. Dan terus kayak semua glorifikasi dari startup, dari bakar uang di perusahaan itu dilakukan semuanya di Indonesia. Atau mungkin kayak apa yang lagi tren di luar, Paris Fashion Show tiba-tiba Iya. jadi Citayam Fashion Week. Iya. Oh, ngomong-ngomongin Paris Fashion Week itu juga sempat ada overcrowd. Iya ada. Yang Karena- mereka ngaku-ngakunya tampil di Paris Fashion Week, Iya, padahal iya. mereka bikin acara sendiri Iya, betul. di Paris di minggu yang sama dengan Paris Fashion Week. Iya betul. Dan Iya, itu itu. diselenggarakan sama siapa coba? Tebak. Kementerian, jir. Oke, gue Mereka bakar duit pemerintah, duit kita sebenarnya, duit negara buat bikin acara dengan tema bersamaan dengan Paris Fashion Week yang sebenarnya bukan menjadi bagian dari Paris Fashion Week, mau buat promosi brand yang orang Parisnya hadir tuh nggak tahu yang ditampilnya apa. Masa yang geprek Bensu bikin fashion, bikin. Oh iya gue liat tuh. Iya, Ada dan kayak itu sayapnya gitu. dan itu semua brand loh, bener-bener semua jenama itu bener-bener mempromosikan seolah-olah mereka ada di Paris Fashion Week. Iya. Weh, kita apa misalnya let's say ya, Erigo goes to Paris Fashion Week. Iya itu. Geprek Bensu goes to Paris. Enggak, kalau Erigo karena dia aparel gue mungkin aparel wajar masih ya, aparel. wajar. Geprek Bensu goes to Paris Fashion Week. Orang Paris mana suka ayam geprek Lo gitu. mikir gak ya kayak enggak, pertama itu. Kedua, lo ngapain? Bro, ini bukan aparel, lu nggak pakai Iya. itu gitu loh. Terus bener-bener dipakai. Ada juga yang Ada. ayam geprek. Iya ayam Bensu. geprek bensu ada sayapnya gitu. Lu Da- mau ngapain? dari gitu. karton-karton Dan itu teman pakai duit makanannya. negara, cuy. Cuma buat branding seolah-olah penjenamaan, seolah-olah kita ada di Paris Fashion Week. Oh, bangga ya. Dan itu pakai duit kita. Episode ini Kok lu tetap bangga itu duit kita? Oh iya, duit kita. Iya, gua nggak bangga. episode ini adalah episode di mana gue kembali ke psikolog ya teman-teman. Apa pakai? Lu pakai habis ini dia ganti apa di Instagram? Ayo ke psikolog. Yang gini nih, ayo ke psikolog. Ayo. Ayo ke psikolog. Coba gimana Mental Dan? health. Anda mau ngomong lagi nggak Den? Ya itu Gue kasih maksudnya, Anda kesempatan ya. itu kan soal mendarah daging kan tadi kan, sifat itu nasionalis apa tadi yang latah-latah gitu kan? FOMO, fear of Itu missing out. sebenarnya jangan jauh-jauh dari jauh hari zaman di masyarakat kita aja. Bapak-bapak ngomongin satu janda aja, semua bapak-bapak ngikut bro ngomong. Oh iya. Bisa nggak anjing? Iya. Iya dong. Bener. Kentot, lo kalau ngomong kita lagi temanya apa? Itu kan mendarah Nggak daging. beda. Nggak di situ ranahnya kita Nggak. ngomongin janda. Oh. Tolong mohon maaf kita ngomongin ke nasionalisme, bukan bapak-bapak di tongkrongan ngomongin janda yang Iya, ada di iya. yang ada rumahnya di sebelah tikungan. Iya. Iya juga sih. Tapi kan itu Sabar. Lo ngomong sabar setelah ngomong emang ada di barat lain kayak gitu. Kayaknya Indonesia doang deh. Enggak gini bro, maksud gua kayak iya itu ada di Maksud- Indonesia. tapi Kan, konteksnya Konteksnya itu kan kita berbeda. nggak ngomongin obrolan bapak-bapak, konteksnya kita ngomongin soal netizen Indonesia yang bangga. Itu apa yang dibanggain dari netizen? Itu obrolan bapak-bapak namanya. Bapak-bapak nggak jadi warganet. Bapak-bapak nggak jadi warganet, itu obrolan tongkrongan yang emang obrolan situ aja. Itu yang ngomongan, itu jadi omongan itu di Balaraja banyak tuh. Oh iya, boleh. Di Balaraja. Iya Balaraja soalnya banyak pramugari. Oh
gengsi dapat janda pramugari. Kali ya. Nggak tahu. Jadi itu harusnya kalau kita mau ngomongin soal overproud, misalnya ada orang di luar negeri kayak siapa Billie Eilish, dia orang Billie mana Eilish. tuh? Nganjuk. Nganjuk. Iya. Terus Garut. tiba-tiba kayak Garut nganjuk segala macam lah, terus dia bilang, ih gila orang Indonesia ya, bisa nih orang Indonesia. Kalau Iya. misalnya lo ngomongin gitu, oke, kalau janda sebelah itu siapa? Kok kayak yang Hitler mati di Cianjur ya? Cianjur apa Garut ya? Garut. Garut ya. Dokter Apa? Po. Terus bangga gitu, Hitler mati di Garut itu kenapa bro gitu? Iya, terus kenapa ya, bro? Nggak tahu orang terakhir kata jadi tukang sate dulu sebelum mati. Wah, tapi lu bangga gak Hitler pernah jadi tukang sate di Garut gitu? Bagus dong. Bagus ya? Iya, orang barat, Bro. Orang yang diituin, orang-orang ditakutin gitu ya, diincar-incar, Nggak. masuknya ke negara kita gitu. Gua ngeri aja si bumbu satenya pakai klorin. Oh, pakai sianida. Zaman dulu kan Nazi gitu. Iya dong. Bukan sianida aja keluarin. Dia nggak tahu perang Parit sih kayaknya. Dia nggak tahu apa yang terjadi di Belgia. Nih Belgia. Iya. French fries itu bukan dari Paris. Iya bukan dari Prancis, bukan dari Belgia. Dari Belgia. Nah, kalau misalnya kita ngomongin ayam geprek kalau luar negeri overproud, oke lah. Kayak gue setuju deh kayak gitulah, karena ada brand Indonesia yang membuktikan kalau masakan Indonesia tuh enak, sama kayak rendang ada di top tier makanan terenak di dunia, nasi goreng ada di top 5 gitu. Itu oke lu ngomong bangga. Kalau janda sebelah, oke kita nggak ngomongin janda sebelah lagi. Itu daripada dimakin diperpanjang boleh Nanti nggak ganti? diperpanjang sama dia, boleh nggak? Coba Tukar. dari lu ada nggak? Bas. Apa yang mau ditanyain? Atau apa yang pengen lu angkat deh? Sebenarnya sih seberapa sering kalian menggunakan bahasa Indonesia? Mau seberapa sering pakai bahasa Indonesia? Ini agak kembali Nggak. ke topik barusan sih ya. Sebenarnya lebih kayak gini. Gue kan dengerinnya pasangan sebelumnya, yang UN-nya paling bagus bahasa Inggris. Gue UN paling bagus bahasa Indonesia. Gue bahasa Indonesia Salah gak pernah berapa, nggak remet loh. Itu menandakan nasionalis ya. Salah satu. Jadi, Ini dong, tolong dong. Ini tangan gue di sini nih. oh sama ya. Gue juga salah satu di UN bahasa Indonesia. Jadi buat anda. 96 ya berarti ya, sama ya. Betul. 96. Keren. Keren. Tapi bukan bahasa Indonesia tertinggi dong, ya kan? Kalau gue bahasa Indonesia tertinggi Dan- ketika bahasa MTK gue 4, kimia gue 6. Kimia gue 2. Tapi iya, Kimia gue 2. Dua pelajaran. Bahasa Indonesia gue 70. gue matematika 5, Apa aja? sosiologi 7, jadi gue tersamakan bahasa Indonesia sama bahasa Bahasa Inggris. Inggris, betul. Bahasa Inggris gue salah 2, bahasa Indonesia gue salah 1. Ya udah. Gue bener 2 kayaknya kimia gue. Setuju. Bener 2. Tapi setuju. tapi ya jujur-jujur aja kayak seberapa sering kalian menggunakan kalau kita kan ngomong udah pasti pakai bahasa Indonesia. Tapi misal let's say lagi ngomongnya. Let's say. Mari kita katakan. Mari kita katakan Mari kita lihat dari segi lain. ambil contoh gitu ya. Lo menggunakan bahasa Indonesia untuk konteks formal sudah pasti, tapi kalau lo bikin CV atau lo tau nggak CV bahasa Indonesia apa? CV bahasa Indonesia apa? Kurikulum vitae itu bahasa Indonesia apa? Kurikulum vitae itu bukannya daftar riwayat hidup? Ih, pinter. Oke. Sorry, bro, mohon maaf. Kita udah bilang bahasa Indonesia kita bagus Iya. dibandingkan dengan orang yang sangat overproud Indonesia di sini. Lebih Iya. bagus bahasa Indonesia Iya, saya. harusnya gue lemparnya ke dia ya. Oke. Artinya Wota jago bahasa Indonesia ya artinya ya? Enggak juga, Nggak bro. juga. Enggak juga, bro. Cuma gua doang. Selamat datang nasionalisme. Kan Itu bukan nasionalis, bro. Itu namanya memahami kultur dan budaya Indonesia. Tapi balik lagi ke dalam hal formal aja kerjaan. Seberapa sering kalian kirim lamaran kerja pakai bahasa Indonesia di surelnya Email. Oh surel. maupun CV kalian, DRH kalian? Gue yakin lebih banyak yang menggunakan bahasa Inggris kok. Kalau gua Cuma sih- biar terlihat keren aja CV Kalau gue sama sih email. simpelnya gini, gue bikin daftar riwayat hidup, CV, lamaran kerja gitu pasti pakai bahasa Indonesia. Tapi beberapa perusahaan Mintanya bahasa Inggris. mintanya bahasa Inggris, apalagi startup. Startup tuh rata-rata pengen minta pakai bahasa Inggris. Jadi kayak akhirnya gue kembali ke bahasa Inggris. Bukan berarti gue gak suka sama bahasa Indonesia. Kalau misalnya ditanya bahasa apa yang paling gue suka, gue lebih suka sama bahasa Indonesia dibandingkan sama bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris gue aja masih belepotan kan. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya, mungkin ada benernya startup bahasa Indonesia apa ya? Apa? Perusahaan rintisan, rintisan. perusahaan rintisan itu kan kadang-kadang emang ya pengen sok kekinian lah gitu lah. Ya kan kita berusaha jujur, banyak perusahaan rintisan yang bakar-bakar duit. Tapi untuk informasi kalian, for your information, FYI sebagai informasi tambahan. ya sebagai informasi FYI. tambahan, di kantor gua saat ini sebenarnya adalah salah satu startup Dekakorn. ya Dekakorn di Indonesia. Gua ngelamar pakai bahasa Indonesia dengan DRH bahasa Indonesia.
Jadi sebenarnya menurut gua nggak terlalu berpengaruh, harusnya kalau emang pertama track record kalian udah bagus dan orang yang nge-hire, orang yang ngerekrut itu juga sebenarnya udah respect aja soal bahasa Indonesia. Jadi nggak harus lu menyombongkan diri dengan bahasa Inggris gitu. Tapi kan orang-orang pengen terlihat keren dengan bahasa Inggris. Makanya orang-orang gak usah pakai bahasa Inggris mbak, gak usah ke Inggris mbak, pakai bahasa Indonesia aja. Itu pengalaman Anda nggak sih? Gue sih nggak pernah digituin. Cuma ada stereotip itu ketika gue pindah ke perusahaan yang sekarang. Karena kan perusahaan sebelumnya gue ngomong bahasa Indonesia banget tuh. Enggak, dulu tuh kalau nggak salah ketika lu masuk di perusahaan yang sebelumnya, bukan yang sekarang ya, yang sebelumnya, lu pernah ditanyain kayak banyak bisa orang Inggris ya? Bener nggak sih? Oh, karena gue pakai ini Iya, ya. Pas wawancara itu diisengin aja sih. Iya, itu yang gue maksud. Tapi ya gue ada pendapat lain sih dari apa? situ. Kalau menurut gue di konteks kerjaan ya, ngomong bahasa Inggris tuh jadi nilai plus dalam artian kita bisa berbicara dengan klien yang emang di luar. Gitu. Nah, iya Menurut gua benar. sih itu sih. Kalau menurut gue tuh. Konteks sih jatuhnya nggak sih? Tapi makanya maksud gue kan tadi kan Farah bilang kan kayak oke, emang nggak ada masalah, kita nggak perlu menunjukkan kita bisa bahasa Inggris untuk membanggakan diri. Cuma menurut gue dalam konteks kerjaan tuh it's a plus ketika kita bisa dan berani untuk Menggunakan ngobrol bahasa sama orang Inggris. Karena balik lagi kalau mau ngobrol ke bule kan sebenarnya nggak gampang gitu kalau emang bule nggak biasa. Betul, harus nekat. Coba gue melihat banyak perusahaan yang sebenarnya nggak terlalu sesering itu ngomong sama Betul. klien multinasional Betul, gitu. betul, Tapi betul. tetap diminta. Kayak lebih ke konteks gimana lu bikin CV bahasa Indonesia ke perusahaan Indonesia bukan perusahaan LN, terus lu pakai bahasa Inggris di CV lu sih. Oh, Lu gitu nggak? lamar apaan ya? Dia bangga lah pokoknya dia. Iya, Bangga lah pokoknya dia pokoknya. Lu bangga nggak lu daftar di perusahaan normal gitu, perusahaan Indonesia yang gajinya cuman OMR, bangga nggak? Saat-saat ini bangga aja sih. Coba UMR Jakarta berapa Den? 4,9 sekarang. Bagus. Lu tau nggak Belajar kenapa? PLBJ Tau dia. nggak dikit lagi gue pengen bikin bendera buat ya Brandon kami bangga gitu. Nggak, lu tau nggak kenapa dia tahu kayak gitu? Kan gaji dia segitu. Ini curhat sebenarnya. Wow. Dia tuh dalam hati naikkan UMR. Nah, gua Tapi juga mendukung ngomong-ngomong itu, soalnya naikkan berarti UMR. gini ya, di dalam negeri kita lebih suka ketika kita ngomong bahasa Inggris biar terlihat keren. Tapi ketika konteksnya luar negeri kita suka bahasa Indonesia dibawa-bawa, apapun yang berusaha Indonesia dibawa-bawa. Ah iya benar. Jadi ya. kayak ada vice versa gitu. Iya, itu Iya. kayaknya baru nyambung tuh topik kita tuh. Nah iya. Dari tadi emang ada yang nggak nyambung. Enggak, dari tadi tuh kayak kita udah nyambungin topik patah sama Brandon. Nyambungin patah sama Brandon. Nyambungin topik yang lain patah sama Brandon. Aduh, jadi kayak gue udah pusing, gue udah capek, mental gue udah kekuras banget ya. Jadi mungkin untuk episode kali ini gitu aja. Kesimpulannya kayak kebanyakan kita tuh bukan kita sih, harusnya kalau Semuanya. semua hal yang berlebihan itu nggak baik. Iya, jangan overboard lah ya. Tapi setelah episode ini kenaikan gue bangga bro. Dengar Brandon ngomong tuh gue jadi Iya, gue cukup bangga. jadi Brandon, 7/10 lah. Iya, 7/10. Tapi Karena kalau Kurang 3 gara-gara ya. Brandon. kalau dengan bangga bikin kalian jadi lebih sering ngomong pakai bahasa Indonesia, ya saya juga ikut bangga. Kalau misalnya 1/10 dari 10 nasionalisme itu lu jejerin sama apa yang udah gue lakuin di Indonesia dan apa yang gue suka dari Indo, gue tetap di 4. Gue tetap di 4 sih, karena gue masih belum tahu apa 6-nya yang harus gue cari di Indonesia dan apa yang bisa gue lakuin ke Indonesia lagi. Then find it. Embrace it. Itu aja. Ya itu aja. Ya kesimpulan hari ini ada. Jadi intinya jangan kalau misalnya kita tuh nggak sesuai berlebihan itu nggak baik lah, intinya gitu aja. Iya, nggak boleh terlalu over. Nggak boleh terlalu over, nggak boleh terlalu over anjing. Iya, setuju. Oke, jadi itu aja untuk episode kita hari ini. Thank you buat kalian yang udah dengerin gua marah-marah dari awal sampai akhir. Jangan lupa juga buat denger episode lainnya di Awkward Show di seluruh platform podcast kesayangan kalian. Untuk episode ini bagaimana para juri? Tapi udah beneran, oke. Tapi Ini- platform udah ada dalam KBBI. Oke. Gua bisa bilang sepertinya yang dihitung agak Apa tuh? Udahlah, ini biasa aja. Gua akan sebut dari yang paling sedikit ya. Farah
dengan 2 poin. Ih, Farah 2 ada loh. Ada. Ada ya? Ada ya Farah ya? Anjir ya tadi anjir. Tiga tuh Masuk tolol sih tadi. Oh, ada tolong. Tolong. Tepuk tangan untuk tolol. Nasionalisme Tapi banget dong. apa bahasa hinaan yang paling gue suka emang tolol kayak statement Oke. tolol. Jadi Oke, Dengan lanjut. 3 poin. Lanjut, kedua. Kedua, ada artificial intelligence kita AI dan dengan 2 poin juga. nasionalis dong harus. Bukan nasionalis. Ini berapa banyak lu ngomong kasar anjing? Mungkin jumlah nasionalisnya 7 tapi angkanya masih rendah dan mungkin kita bisa tambahin jadi 7 dikurangin jumlah skornya Aiden yaitu 5 dengan orangnya itu adalah Fadel. Wih. Dan terakhir udah jelas, gak usah ditanya lagi. Yang paling banyak ngomong kasar si anjing satu ini dengan 17 poin. Sekarang langsung ke secret mission, ada yang dapat Tahu dong 45. Bro, gua nggak ngitung aja 17 tuh. Lu bisa nggak bikin 17 kayak gitu? Indonesia banget nih. Indonesia banget tuh. Gak bisa Gua makanya yakin buat betul, banget. ya. Masa ada 17, 8 sama 45. Iya, Ini harusnya adalah gitu. kebetulan ya. Anjir hebat. Ini tidak mungkin. Oke, jadi untuk secret mission, gua adalah Lu udah berhasil. Oke, ada yang bisa ada apa? Secret mission gua berhasil melakukan secret mission gua. Nggak ada yang Gue berbak? no clue sih. Nggak ada yang tahu? Makanya aku dari tadi berarti nggak tahu. Oke. Oke, untuk secret mission gua adalah mendecak 10 kali. Berdaham 10 kali. Oh, berdaham. Anjir. Dari tadi kan gua. Ya udah, artinya lu save. Lu save. Gak ada yang tahu kan? Gak ada. Oke. Save aman. Artinya orang kedua adalah Fadel. Fadel, lu berhasil atau enggak kalau menurut lu? modern words ya. Oke, lu udah berhasil melaksanakan misi lu. Ada yang bisa nebak misinya apa? Anjing apa ya? Gua Nggak, dari tadi ya nggak tuh. clue juga. Gua tuh masalahnya emosi gua doang yang main, Bro. Ya, gue malah mikir dia gimmicknya marah-marah. Oh. Itu bener sih, itu gimmick, cuman bukan itu. Ada yang tahu? Enggak, Secret enggak. mission gua adalah ngomong Hitler di Garut. Enggak. Bukan, secret mission gue itu ketika gue memperpendapat gue angkat tangan. Oh. Ya. Artinya lu Tapi lucunya. enggak, tapi lucunya dia cuma ngelakuin itu sekali. Enggak, 5 kali. Dia kan dia gini. Oh iya. Oh iya. Berkali-kali cuy. Tadi untuk lu Hitler Garut gak gini nih. Gue bagian. Oke. Lanjut berarti Untuk kejadian pertama di Mendoan, dua orang dengan poin terendah bisa jadi korban. Oke, Brandon, apakah lu berhasil melakukan misi lu? Udah gue nyerat nih. Oke, lu berhasil. Ada yang bisa nebak misinya apa? aduh tadi panjang masalahnya. Kenapa sih Dwi bikinnya panjang-panjang banget, Wi? Panjang apa? Tadi gua ngeliat tuh panjang banget, ada 2 bar Oke soalnya. deh, gua biar baik nih. Biar baik sama lu pada clue-nya. Hal yang dilakukan Brandon bikin Lutfi emosi. Jadi orang tolol. Ngomong bangga atau setuju? Salah, spesifik. Dia melakukan satu tindakan. Apa? Ya, Ininya janda. Nggak tahu? Janda. Enggak. Oke, gue sebutin ya misinya Brandon. Misi Brandon adalah memberhentikan orang lagi ngomong, terus mempersilahkan orang itu ngomong lagi. Iya tadi gue bilang gini. Oh iya, oke. Artinya Gitu kan? lu bisa nebak artinya yang nggak selamat, oke. Padahal tadi udah lo sebut. Cuk. Setelah lu putus si Brandon kan. Cuk. Itu nggak bikin gue emosi. Kenapa lu pikir itu bikin gue? Enggak, tadi kan lu kayak, ini bisa gue pulang, itu pertama kali keluar ketika dia gituin lu. Oh, enggak, itu gara-gara emang dia ngomongnya tolol sih. Lanjut. Oke. Artinya Brandon nggak selamat, Farah karena dia 2 poin, Farah yang menang, Farah pilih hukuman buat Brandon. Yes. Enggak, dia kan 2, tapi lu berdua 2 nih. Tapi Farah nggak. Oke deh, ada yang bisa nebak Farah nggak? Clue Susah dong. banget, susah banget. Clue dong. Hah? Clue. Berhubungan sama bahasa Dia Indonesia. berhasil nggak? Hah? Berhasil nggak? Berhasil nggak? Berhasil. Enggak berhasil. Kelihatannya sih Gagal ya? Gue hitung Oh, semua. gagal. Gue Wah. gue hitung semua udah. Oh, lu ngitung semua. Oke. Oke. Makanya gue foto tadi. Oke, ada yang bisa nebak? Berhubungan dengan bahasa. Dia Ngomongin baku ya. Hah? pakai bahasa baku nggak? Bukan. Oke, berhubungan dengan ada di antara 3 ini subjek, predikat, objek. Ada di antara 3 Oh, itu. ngomongin SPOK. Bukan. CV. Bukan. Dia masih kepikiran sih ya. Ada yang bisa nebak ya? Lucu banget. Menggunakan semua subjek di bahasa Indonesia. Menggunakan Aku. kata ganti. Oh, seluruh bukan subjek Oh, iya. dong. Iya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang pertama. Kedua dan ketiga. Kedua dan ketiga aku, kamu, Mereka. mereka, Berapa kali? dia. Enggak semua, Semuanya masing-masing ada. sekali, masing-masing sekali.
Akhirnya Brandon yang nggak bisa ditebak, Brandon mendapatkan hukuman dari Farah. Boleh, Pak. Apa hukumannya? Nasionalis dong. Apaan? Disebutin dulu hukumannya apa menurut lo? Yang dia perlu posting. Kayaknya harus hukuman yang paling nasionalis ya. Karena kan ini punya nasionalis. Ngomong Oh gitu. Masih rekam, masih rekam. Masih rekam. Ada lupa ya, lupa ya. 28 Oktober masih lama. Gini aja gini disuruh. Gini. Terus di pose. Sikap tobat. Sikap tobat. Tapi sambil gini. Siap, salah. Oke, gue tahu. Lo ambil satu bait lirik lagu dalam bahasa Inggris, lo harus nyanyiin itu pakai bahasa Indonesia. Mantap. Mantap. Satu bait dalam bahasa Inggris. Tapi lu harus translate ke bahasa Indonesia. Nadanya harus persis kayak gitu. Harus. juga. Oke. Selamat Posting. ulang tahun. Oke, buat peraturannya harus lagu populer dan bukan lagu folklore. Iya benar. Enggak, setuju enggak? Lagu populer ya. Udah jadi. Jangan kalau Oke. yang berani translate, kalau ini udah. Iya. Direkamnya off cam aja ya. Off cam ya. Nanti bakal ada di Lagunya kamera Sukomot. sebelah. Ya nanti langsung muncul di kamera lah nih. Ini adalah Brandon nyanyi lagu bahasa Inggris di liriknya pakai bahasa Indonesia. Ya. Halo guys, aku mendapat hukuman untuk menyanyikan lagu Inggris Translate Indonesia. Yang aku akan nyanyikan lagunya adalah kalian bisa menebak sendiri. Oke, ini lagu yang pertama. Oke, ya musik. Copyright sih Dan. Oh, oke. Oh, Udah nyanyi aja. Sultan Kati Sultan ya, jangan kayak gitu. Oke, gue langsung aja. Aku hanya ingin mengatakan aku mencintaimu. 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 Aku mencintaimu. Kayak gitu. Aku mencintaimu. Aku mencintaimu, mencintaimu. Lanjut aja gak apa-apa. Oke, udah semangat. Kamu tahu Dan. Udah gak apa-apa. Oke, yuk. Aku hanya ingin aku mencintai kamu. Aku hanya ingin aku mencintai kamu. Aku hanya ingin mencintai kamu. Mencintai kamu. Mencintai kamu. Aku hanya ingin mengatakan aku mencintai kamu. Aku hanya ingin mengatakan aku mencintai kamu. Aku hanya ingin mengatakan cintai kamu. Si komod kan? Komod. Macet lagi. Oke, jadi itu aja episode untuk hari ini. Thank you buat kalian yang udah mendengarin sekali lagi di sesi menduan kali ini. Jadi, thank you for your attention. Thank you. Dan goodbye. Wah, kira mau nyebut. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Iya, Sampai makanya jumpa, baru mau terima nyebut. kasih dan bertemu lagi di episode-episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Dah, oke.